Terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini Tuhan, yang boleh izinkan kami Tuhan untuk boleh bangun pada pagi ini, untuk boleh datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Sembali Tuhan, kami akan membaca renungan pagi di hari ini. Buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk boleh mendengar dan mengerti akan firman-Mu. Kami telah siap untuk mendengarnya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, Sabtu tanggal 29 Juli 2023, yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 2 yang berbunyi, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Seringkali kita berpikir bahwa ayat-ayat di dalam Alkitab lebih fokus pada soal-soal kehidupan di masa depan, bahkan soal yang berhubungan dengan surga dan neraka. Seperti yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, rumah duka adalah tempat orang yang sudah meninggal. Kitab Pengkhotbah yang kita kutip dalam isi renungan kita di pagi ini juga menampilkan hal yang amat teknis, walaupun argumentasinya ada nilai yang cukup dalam. Pengkhotbah mendekati persoalan yang ia angkat, yaitu pergi ke rumah duka atau ke rumah pesta dari segi prioritas. Rumah duka adalah tempat orang yang sudah meninggal disemayamkan sebelum dikubur. Suasana rumah duka pada umumnya penuh dengan kesedihan, dan sebab keluarga banyak ditinggalkan oleh karena mereka kasihi untuk selama-lamanya, dan tidak akan pernah berkumpul kembali lagi karena sudah berbeda dunia. Sebaliknya, rumah pesta merupakan tempat yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Seperti pesta ulang tahun, pesta pernikahan, pesta kelahiran, atau syukuran atas kenaikan jabatan, atau syukuran karena diterimanya dalam suatu pekerjaan. Di dalam pesta tentunya biasanya ada hidangan, ada bingkisan, ada hadiah, dan tempatnya yang pasti didekorasi sedemikian indah sehingga suasana penuh dengan sukacita. Di dalam nats ini diceritakan, kita kembali membaca nats hari ini, bahwa pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Dengan pergi ke rumah duka, pengkhotbah sadar bahwa kehidupan di dalam dunia ini tidak selama-lamanya, dan nanti ia pun akan mengalami hal yang sama, yaitu kematian. Di rumah dukalah akhir kehidupan setiap manusia, dan ketika mati, maka kita tidak membawa apa-apa. Semua yang kita miliki kita tinggalkan. Pengkhotbah di sini memiliki pesan moral yang begitu kuat, karena menurutnya rumah duka adalah tempat terakhir manusia. Ini merupakan poin pentingnya. Dengan tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus dan lakukan firman Tuhan, semuanya akan membawa kita kepada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan.
Jadi untuk apa kita berusaha mati-matian selama hidup mengejar sesuatu yang akan kita bawa ke dalam kematian? Tetap percayalah kepada Tuhan Yesus dan lakukan kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Semuanya akan membawa kita kepada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman pada pagi hari ini. Kami boleh Tuhan hadir untuk mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa atas semuanya. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.